Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang bernama Ahmad Dwi Putra dan nama saya As'ad. Kami ingin menjelaskan tentang perkembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, Daulah Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah hancur. Di Damaskus dinamakan Abbasiyah karena para pendiri ini merupakan keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Dalam periode ini juga berhasil menyatukan tindasan dalam perkembangan pusat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menggunakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Berikut dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh dua hal, yaitu sebagai berikut: terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang ekonomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Kemajuan di bidang agama pada masa Abbasiyah, ilmu dan metode tafsir mulai berkembang, terutama pada metode penafsiran, yaitu tafsir Bil'an Matsur, Bil-al-Rayi. Tokoh tafsir terkenal seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, Abu Bakar Asam atau Mutaziyah, Abu Muslim Muhammad Ibnu Bar Isafani atau Mutaziyah, dan lain-lain. Dalam bidang hadis mulai dikenal ilmu penafsiran hadis secara sistematis dan kronologis seperti sahih, dhaif, madlu. Bahkan sudah dikemukakan kritik sanad dan matan sehingga terlihat
jarah dan takdil rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan pesat pada masa akhir dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, banyak sekolah kedokteran dan rumah sakit didirikan. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter kenamaan, yaitu Gunam Ibnu Ishaq, Ar-Razi Ibnu Sina, Abu Marwan, Abdul Malik, Ibnu Rus, dan Abu Zakaria Zabur bin Sahal. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara lain sebagai berikut. Pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari surat, perawinya, dan lain-lain. Yang kedua, Imam Muslim wafat tahun 2016 Hijriah di Narsabur, kitabnya Jami'us dan terkenal dengan Sahih Muslim. 3. Abu Daud dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Daud. Yang keempat, Ibnu Majah dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. 5. At-Tirmizi sebagai kitab Sunan Tirmizi. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab satu-satunya ayat atau asbabun nuzulnya, hukum, dan lain-lain. Ahli tafsir yang termasuk ketika itu antara lain: 1. Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. Yang kedua, Abu Muslim Muhammad bin Bair Sifani, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Yang ketiga, ilmu fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharapkan oleh agama Islam. Yang keempat, filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal, budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat tersebut adalah untuk memukakan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.